rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in amma ba'du. Jadi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kalimat thayyibah. Siapa yang di sini tahu kalimat thayyibah? Tidak. Kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang ketika diucapkannya adalah yang artinya baik atau suci. Kalimat thayyibah itu seperti contohnya lafaz la ilaha illallah, terus ada juga tasbih subhanallah, ada juga tahmid alhamdulillah, ada juga istighfar astagfirullah. Nah, kalimat-kalimat itu ketika diucapkan maka akan menimbulkan kebaikan kepada diri kita, kepada orang lain. Dalam hadis dikatakan bahwasanya afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bahwasanya lebih baik, ucapan yang lebih baik itu ketika kita mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Adapun yang akan dibahas hari ini adalah istighfar, keutamaan istighfar. Keutamaan istighfar ada yang tahu apa saja? Ketika kita mengucapkan istighfar, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Contohnya dosa kepada orang tua apa saja? Melawan, terus memecat orang tua. Kalau misalkan disuruh tidak mau, siapa yang di sini mau disuruh tidak mau? Tidak boleh. Itu termasuk dosa. Bagaimana caranya agar dosa tersebut dihapus? Makanya kita harus mengucapkan istighfar. Istighfar kayak gimana? Coba orang-orang bacakan. Astagfirullahaladzim. Waktu istighfar itu diucapkan kapan saja? Ada yang tahu? Bukan saja ketika kita berbuat salah harus mengucapkannya langsung. Ya, ketika sehabis sholat kita harus mengucapkan istighfar. Terus sehabis kita berbuat salah kita mengucapkan istighfar. Dosa itu terbagi dua. Yang pertama, dosa kepada Allah. Yang kedua, dosa kepada sesama manusia. Dosa kepada Allah contohnya apa saja? Siapa yang tahu? Dosa kepada Allah tidak melakukan salat. Siapa yang di sini tidak suka salatnya bolong-bolong? Jangan. Sholat ada berapa waktu? Apa saja tentang sholat apa? Sholat subuh berapa rakaat? Yang kedua sholat apa? Sholat duhur ada berapa rakaat? Yang ketiga sholat apa? Seberapa rakaat asar? Yang keempat sholat apa? Maghrib. Sholat maghrib berapa rakaat? Yang kelima sholat apa? Isya. Kalau misalkan kita meninggalkan sholat, maka kita akan dapat dosanya antara kita kepada Allah. Yang kedua, meninggalkan zakat. Misalkan kita tidak zakat, itu termasuk dosa kepada Allah. Dosa yang kedua itu dosa antara manusia. Dosa antara manusia itu contohnya seperti apa saja? Misalnya menjahili teman, siapa yang di sini suka jahil sama temannya itu dosa, tidak boleh. Terus dosa antara manusia, suka menghina temannya, tidak boleh menghina si ini, si ini, apa? Nggak boleh. Ini mah nggak punya ini, jadi jangan ditemenin ya. Nah itu tidak boleh, oke? Iya, terus misalnya umpetin
tuanya, terus apa? Tidak nurut sama orang tua, nggak boleh itu ya. Terus kalau disuruh nanti aja, nggak boleh. Nah, biar dosa kita diampuni sama Allah, makanya kita harus beristighfar. Nah, biasanya sesudah sholat harus mengucapkan istighfar. Siapa yang di sini suka habis sholat mengucapkan istighfar? Terus kalimat thayyibah itu selain istighfar tadi ada apa lagi? Kalimat tasbih. Kalimat tasbih itu seperti apa? Subhanallah. Subhanallah itu diucapkannya ketika apa ya? Ada yang tahu? Ketika sholat juga ada ya. Kalau ruku baca Subhanallah walhamdulillah, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ketika ruku ada tasbihnya juga ya. Iya. Terus ketika kita mau tadi kalimat apa tas? Tasbih. Kalimat tasbih itu diucapkan ketika melihat yang indah. Maka kita harus mengucapkan subhanallah atau masya Allah. Setelah itu ada juga kalimat tahmid. Tahmid itu apa? Apa tahmid sayang? Alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah itu diucapkan ketika apa ya? Ketika kita mendapat hadiah, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Misalkan kita beres mengerjakan soal, kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sebaik-baiknya orang yang ketika mendapatkan sesuatu itu mengucapkan alhamdulillah. Terus yang keempat ada kalimat apa tadi setelah alhamdulillah? Ada kalimat la ilaha illallah. Kalau misalkan sholat tidak sholat juga membaca alhamdulillah tidak? La ilaha illallah tidak? Nah, ketika sesudah sholat kita mengucapkan istighfar, alhamdulillah, terus mengucapkan tasbih, terus mengucapkan tahmid, terus mengucapkan la ilaha illallah. Nah, semua itu disebutkan kalimat thayyibah. Ketika kita mengucapkannya, maka kita akan mendapatkan pahala. Karena kalimat-kalimat yang diucapkan itu adalah kalimat-kalimat yang baik, yang suci, yang harus diucapkan. Setelah itu, tadi ketika kita sudah membahas kalimat thayyibah, maka kita harus mempraktekannya. Coba ibu tanya, yang pertama tadi kalimat thayyibahnya apa? Tasbih. Gimana hafalnya? Subhanallah. Yang kedua, tahmid. Gimana hafalnya? Alhamdulillah. Yang ketiga, istighfar. Gimana hafalnya? Astagfirullah. Yang keempat, dia mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, kalimat-kalimat tersebut harus diucapkan setiap hari. Ya, setiap hari kita harus mengucapkan. Karena kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat yang mengandung kebaikan. Ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung kebaikan, maka diri kita juga akan baik. Kita mengucapkan kebaikan, maka diri kita juga akan baik. Tidak akan lagi melakukan dosa, tidak akan lagi jaya kepada teman. Nah, harus menghargai teman. Ya, tadi diucapkan kalau misalnya
Kalau misalkan kita berbuat dosa, kita harus langsung bilang istighfar ya, biar dosanya diampuni sama Allah. Biar siapa yang di sini suka jalan sama temannya? Ayo, suka boleh ya, suka ngumpetin barangnya, suka ngumpetin ininya susah. Siapa? Nggak boleh ya. Karena itu perbuatan yang tidak baik. Ya, terus kalau misalkan siapa yang di sini tidak nurut sama gurunya, itu juga dosa hukumnya. Terus, nah semua yang ibu tadi jelaskan itu termasuk kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik. Oke.